Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan tentang laporan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari pengalaman investasi pasar modal. Perkenalkan, nama saya Aji Regiana Devi dengan NIM 64242020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Tujuan dari pembuatan laporan ini, yang pertama, untuk memahami pergerakan harga saham selama 10 hari. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham dalam jangka pendek. Yang ketiga, untuk mengevaluasi hasil dari investasi saham dalam periode analisis singkat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pergerakan harga saham yang dianalisis selama 10 hari. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggerakan harga saham dalam periode tersebut. Yang ketiga, apakah investasi saham dalam waktu singkat dapat memberikan keuntungan? Selanjutnya, ada manfaat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang analisis pergerakan saham dalam jangka pendek. Yang kedua, memberikan wawasan tentang strategi investasi saham yang efektif dalam waktu singkat. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan investasi berdasarkan hasil evaluasi pergerakan saham. Selanjutnya ada ruang lingkup. Laporan ini difokuskan pada proses penyusunan perencanaan investasi saham, pelaksanaan transaksi di pasar modal, serta evaluasi kinerja investasi. Dan selanjutnya ada perencanaan. Dalam perencanaan investasi ini, kami memilih saham pada PT Buana Lintas Lautan sebagai objek investasi dan pembelian saham ini dilakukan melalui virtual akun. Pemilihan saham ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. 1. Perusahaan ini bergerak di sektor pelayanan minyak dan gas bumi yang bersifat strategis dan memiliki peran penting. Kedua, perusahaan ini didukung oleh manajemen yang berpengalaman di industri pelayanan migas. Ketiga, perusahaan ini memiliki jaringan pelanggan yang mencakup klien domestik dan internasional. Dan yang terakhir, PT ini juga melakukan penguatan struktur permodalan dan pengembangan strategi bisnis untuk meningkatkan kinerja operasional. Menurut Supranto, tahun 2000, peramalan merupakan suatu dugaan atau perkiraan terhadap suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan. Saputro dan Asri menyebutkan bahwa peramalan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang menggunakan data statistik untuk menghasilkan prediksi yang lebih objektif. Data yang digunakan dapat berupa angka penjualan, jumlah permintaan, atau indeks harga saham gabungan, yang disingkat IHSG. Yang kedua ada peramalan kualitatif. Peramalan ini sangat berguna dalam memahami faktor-faktor non-statistik yang memengaruhi harga saham, seperti sentimen pasar, kebijakan pemerintah, dan tren industri. Berita dan sentimen pasar. Kami memantau berita terkait kebijakan pemerintah, laporan keuangan, dan faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi harga saham. Analisis industri menilai kondisi industri pelayaran untuk PT Buana Lintas Lautan serta posisi perusahaan di pasar. Pendapat analis menggunakan rekomendasi dan ulasan analisis sebagai acuan untuk memperkuat keputusan investasi. Ketiga, ada financial experience memiliki pengaruh terhadap perilaku perencanaan investasi. Seseorang akan belajar dari pengalaman masa lalu dalam melakukan perencanaan investasi. Simulasi pembelian saham. Kami membeli saham PT Buana Lintas Lautan melalui virtual akun, mencatat harga beli, jumlah lot, dan nilai total investasi. Pemantauan harian. Pergerakan harga saham dipantau setiap hari selama 10 hari untuk melihat perubahan nilai investasi. Evaluasi hasil. Di akhir periode, kami membandingkan harga beli dan jual untuk menghitung potensi keuntungan atau kerugian, serta mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan. Strategi investasi yang kami gunakan yaitu yang pertama ada buy and hold. Saham dibeli dan ditahan selama hari yang ditentukan tanpa banyak transaksi untuk memaksimalkan keuntungan dari kenaikan harga. Yang kedua ada cut loss dan take profit. Kami menetapkan batas kerugian untuk menghindari kerugian besar dan target keuntungan untuk merealisasikan profit. Lalu selanjutnya ada risiko yang dihadapi, yaitu ada risiko pasar.
Fluktuasi harga saham yang tidak terduga akibat perubahan sentimen pasar. Risiko kebijakan. Perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi sektor pelayaran. Risiko likuiditas. Kesulitan menjual saham jika terjadi penurunan harga drastis. Nama saya Zaharani Lela Nafisa. Saya akan membahas pelaksanaan. Yang pertama ada langkah persiapan, yaitu pembukaan akun virtual. Pembukaan akun virtual, kami menggunakan Poems ID untuk melakukan simulasi pembelian saham melalui akun virtual. Proses pembukaan akun virtual di platform ini cukup sederhana. Yang pertama ada registrasi akun, membuka situs atau aplikasi Poems ID, mendaftar dengan mengisi data pribadi seperti nama, alamat email, dan nomor telepon. Yang kedua ada aktivasi akun, menerima email konfirmasi dari Poems ID, dan mengikuti langkah-langkah aktivasi. Setelah aktivasi selesai, akun virtual siap digunakan dengan saldo simulasi yang tersedia. Selanjutnya ada pemilihan saham. Saham PT Buana Lintas Lautan. Sektor yang perspektif, PT Buana Lintas Lautan atau BUL bergerak di sektor transportasi laut, khususnya jasa pengangkutan minyak dan gas atau migas. Sektor ini memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan energi nasional maupun internasional, sehingga memiliki prospek yang cukup baik seiring dengan meningkatnya aktivitas industri energi. Yang kedua ada pergerakan harga saham yang fluktuatif. Saham BUL atau Buana Lintas Lautan memiliki pergerakan saham harga saham yang cukup naik turun dalam periode tertentu. Kondisi ini memberikan peluang bagi investor untuk memperoleh keuntungan capital gain dalam jangka pendek, terutama bagi investor yang aktif memantau perubahan harga saham. Selanjutnya adalah dukungan terhadap industri energi. Kebutuhan terhadap industri energi seperti minyak dan gas terus meningkat. Hal ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap kinerja PT Buana Lintas Lautan (TBK) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayaran migas. Yang kedua ada pembelian saham. Setelah menyelesaikan tahap persiapan, pembelian saham dilakukan pada tanggal 16 Desember 2025 menggunakan akun virtual di platform Poems ID. Berikut detail transaksi pembelian saham. Yang pertama, waktu pembelian dan jumlah lots saham BUL atau PT Buana Lintas Lautan Tbk. Tanggal pembelian 16 Desember 2025, waktu pembelian jam 12.45 waktu Indonesia Barat. Jumlah lot yang dibeli 20 lot, 20.000 lembar saham. Harga beli per lembarnya Rp444. Total investasi 20 lot dikali 100 lembar Rp444 sama dengan Rp44.400. Dokumentasi transaksi. Setelah melakukan pembelian, seluruh transaksi dicatat dan dimonitor untuk melihat pergerakan harga saham dalam 10 hari berikutnya. Hal ini dilakukan untuk mengukur potensi keuntungan atau kerugian dari saham tersebut. Pembelian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil perencanaan sebelumnya, di mana BUL dipilih karena prospeknya di sektor pelayaran dan pengangkutan minyak dan gas. Selanjutnya, pemantauan harian. Hari pertama, 16 Desember 2025. Waktu pemantauan, jam 17.37 WIB. Harga saham Rp412. Pada hari pertama, harga saham BUL ditutup pada harga Rp412. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham mengalami tren naik atau bullish yang cukup kuat. Kenaikan tersebut didukung oleh volume transaksi yang cukup besar. Hari kedua 18 Desember 2025, waktu pemantauan jam 16.01 WIB, harga sahamnya Rp390. Pada hari kedua, harga saham BUL turun menjadi Rp390. Penurunan ini menunjukkan adanya aksi jual dari sebagian investor setelah kenaikan harga sebelumnya. Meskipun turun, pergerakan harga masih tergolong wajar sebagai koreksi setelah kenaikan yang cukup tajam.
Hari ketiga 19 Desember 2025, waktu pemantauan jam 5 atau jam 17:55 WIB, harga sahamnya Rp368. Pada hari ketiga, harga saham BUL kembali turun dan berada di Rp368. Hal ini menandakan bahwa tekanan jual masih berlanjut dan minat beli mulai melemah. Investor cenderung menunggu kondisi yang lebih stabil sebelum kembali melakukan pembelian. Hari keempat, tanggal 23 Desember 2025, waktu pemantauan jam 14:11 WIB, harga sahamnya tetap di Rp394. Pada hari keempat, harga saham BUL tercatat pada di Rp394. Hal ini menunjukkan harga saham mengalami kenaikan dan bergerak stabil di level tersebut. Hari kelima, tanggal 26 Desember 2025, waktu pemantauannya jam 21:33 WIB, harga sahamnya Rp380. Pada hari kelima, harga saham BUL tercatat pada di Rp380, yang berarti mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya tekanan jual dari sebagian investor. Hari ke-6, tanggal 26 Desember 2025, waktu pemantauan jam 15:50 WIB, harga sahamnya Rp420. Pada hari ini, harga saham mengalami kenaikan di Rp420. Kenaikan ini menunjukkan adanya minat beli yang cukup kuat dari investor, sehingga mendorong harga saham bergerak lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dinesha Syafa Felicia. Selanjutnya, ada evaluasi. Dari perkembangan harga, selama periode pengamatan, harga saham BUL mengalami pergerakan yang fluktuatif. Harga sempat mengalami penurunan hingga ke level Rp368 per lembar, kemudian kembali mengalami kenaikan dan berada di kisaran Rp420 per lembar pada akhir periode analisis. Perubahan harga. Jika dibandingkan antara harga beli awal dan harga pada akhir periode, saham BUL mengalami penurunan sebesar Rp24 per lembar saham, yaitu dari Rp444 dikurangi Rp420. Hal ini menunjukkan bahwa secara jangka pendek, investasi belum memberikan hasil yang menguntungkan. Hasil investasi. Jumlah saham yang dibeli adalah sebanyak 20 lot atau setara dengan 2.000 lembar saham. Dengan selisih harga sebesar Rp24 per lembar, maka potensi kerugian yang dialami adalah sebesar Rp48.000. Kondisi ini menandakan bahwa investasi yang dilakukan dalam periode tersebut berada pada posisi rugi atau capital loss. Faktor yang mempengaruhi yaitu beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kinerja saham BUL, antara lain adanya tekanan jual dari investor, sentimen pasar yang belum stabil, serta fluktuasi di sektor pelayaran dan energi. Selain itu, tidak adanya katalis positif yang kuat dalam jangka pendek turut menyebabkan harga saham belum mampu kembali ke level harga beli. Yang terakhir, ada kesimpulan. Pasar modal berperan penting sebagai sarana investasi yang memungkinkan investor mengembangkan aset melalui saham. Investasi saham memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terstruktur agar keputusan yang diambil lebih tepat dan risiko dapat dikendalikan. Pengalaman investasi pada saham PT Buana Lintas Lautan Tbk menunjukkan bahwa kinerja investasi dipengaruhi oleh kondisi pasar dan faktor perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap proses investasi menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggung jawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.